Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ruli Dwi Permana dari anggota kelompok 2, yaitu perwakilan dari kelompok 2 yang akan melakukan presentasi untuk judul proyek kami, yaitu di mana judul kami itu adalah analisis efisiensi heater atau combustion chamber pada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Untuk anggota dari kelompok 2 itu sendiri, yaitu ada Arya Raditya, ada saya sendiri Muhammad Ridwi Permana, ada Bagas Adrian Syahputra, Farel Imawan, Ilham Purna, Muhammad Hilmi, Zaki Hadi Fauzan, Edlin Farid, Muhammad Ridwan, dan Muhammad Rafli Adi Santoso. Jadi untuk eh, studi literatur yang kami gunakan untuk eh, mengangkat judul dari proyek kami ini, yang pertama itu adalah jurnal dari Al-Sami eh, tahun 2023 dengan judul Energy Efficient Control of a Gas Turbine Power Generation System Designs. Yang kedua itu adalah jurnal dari Bansal tahun 2025 dengan judul A Comparison Analysis of Design and Performance Optimization of Gas Turbine dengan jurnal International Information and Engineering Technology Association. Dan selanjutnya itu ada buku dari penulis Senggel, yaitu bukunya judul buku dari penulis Senggel ini yaitu Thermodynamics and Engineering Approach edisi ke-8. Dan yang terakhir ada buku dari Nat Pekka tahun 2017 dengan judul buku Power Plant Engineering edisi ke-4. Jadi untuk konsep dasar dari konversi energi pada PLTG ini, secara spesifik dalam konteks sistem pembangkit listrik PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas, bekerja dengan mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas, yang kemudian diubah lagi menjadi energi mekanik melalui siklus Brayton dan menggerakkan turbin gas. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi pada setiap komponen sistem seperti kompresor, ruang bakar, dan turbin akan secara langsung berdampak pada peningkatan efisiensi keseluruhan dari sistem pembangkit tersebut. Konversi energi merupakan proses pengubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya untuk menghasilkan energi yang lebih berguna sesuai kebutuhan manusia. Secara umum, proses konversi energi dalam pembangkit listrik dapat digambarkan sebagai berikut, di mana yang pertama energi primer diubah menjadi energi panas, kemudian diubah lagi menjadi energi mekanik, dan yang terakhir eh, energi mekanik itu akan menjadi energi listrik. Untuk efisiensi sistem pembangkit listrik, efisiensi untuk efisiensi itu sendiri merupakan ukuran sejauh mana suatu sistem mampu mengubah energi masukan atau input menjadi energi keluaran atau output yang berguna. Dalam konteks pembangkit listrik, efisiensi menunjukkan perbandingan antara energi listrik yang dihasilkan dengan energi primer yang digunakan. Secara umum, efisiensi pembangkit listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Itu efisiensi sama dengan eh, tekanan masukan dibagi dengan tekanan keluaran dikali dengan 100%. Yaitu untuk daya keluaran itu daya listrik yang dihasilkan atau power eh, keluaran dengan satuan kilowatt. Dan power masukan atau pemasukan itu energi masukan dari bahan bakar atau sumber energi primer dengan satuan kilowatt. Untuk satuan dari efisiensi pembangkit ini sendiri menggunakan persen. Selanjutnya yaitu efisiensi pada PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. PLTG menggunakan siklus Brayton, di mana udara dikompresi oleh kompresor, kemudian dicampur dengan bahan bakar dalam combustion chamber atau heater, dan dibakar. Hasil pembakaran berupa gas panas bertekanan tinggi digunakan untuk memutar turbin gas, yang kemudian menggerakkan generator listrik. Untuk efisiensi PLTG sangat dipengaruhi oleh suhu pembakaran di ruang bakar atau combustion chamber. Terus juga dipengaruhi oleh perbandingan tekanan antara kompresor dan turbin, dipengaruhi juga oleh kualitas bahan bakar gas, dan yang terakhir dipengaruhi oleh desain turbin dan sistem pendinginan.
Prinsip kerja dari PLTG itu sendiri dapat dijelaskan melalui 4 tahapan utama yang membentuk siklus Breton, yaitu yang pertama ada kompresi udara atau compression process, yang kedua pembakaran di ruang bakar atau combustion process, yang ketiga ada ekspansi di turbin gas atau expansion process, dan yang keempat yaitu pembuangan gas atau exhaust process. Untuk komponen utama pada PLTG, yang pertama ada turbin gas, yang kedua yaitu kompresor, dan yang ketiga itu ruang bakar atau combustion chamber. Dan ada juga sistem pendinginan dan pelumasan. Dan selanjutnya ada sistem kontrol dan instrumen. Dan yang terakhir itu ada generator listrik. Untuk analisis efisiensi heater pada PLTG, efisiensi ruang bakar atau combustion efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara energi panas aktual yang dilepaskan dari proses pembakaran terhadap energi panas teoritis yang terkandung pada bahan bakar. Untuk nilai efisiensi ruang bakar PLTG modern umumnya mencapai 95-99% tergantung desain sistem dan kondisi operasi. Persamaan efisiensi ruang bakar dapat ditulis sebagai berikut. Efisiensi combustion sama dengan energi panas aktual yang dilepaskan dibagi dengan energi panas teoritis bahan bakar dikalikan dengan 100%. Untuk tahapan utama dalam proses pembakaran meliputi pencampuran bahan bakar dan udara atau mixing zone. Yang kedua ada zona pembakaran atau flame zone, terjadinya reaksi kimia eksotermik yang menghasilkan energi panas. Yang ketiga yaitu zona pengenceran atau dilution zone, di mana sebagian udara dingin ditambahkan untuk menurunkan suhu gas agar sesuai dengan batas material turbin. Faktor yang mempengaruhi pembakaran, eh, di sini ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi efisiensi ruang bakar PLTG. Yang pertama yaitu ada perbandingan udara dan bahan bakar atau air fuel ratio. Yang kedua ada kualitas bahan bakar. Yang ketiga ada tekanan dan suhu udara masuk. Yang keempat ada desain ruang bakar. Yang kelima ada pola aliran udara atau airflow pattern. Yang keenam ada kehilangan panas ke lingkungan. Yang ketujuh ada kondisi operasional dan pemeliharaan. Dan yang kedelapan adalah sistem kontrol pembakaran otomatis. Untuk upaya peningkatan efisiensi sistem PLTG, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi ruang bakar PLTG. Yang pertama yaitu ada optimasi rasio ruang ada yang pertama yaitu optimasi rasio udara bahan bakar atau air fuel ratio, peningkatan sistem pencampuran, penerapan sistem kontrol otomatis, peningkatan kualitas bahan bakar, desain ruang bakar yang efisien, pemanfaatan gas buang, pemeliharaan dan pembersihan rutin, dan yang terakhir ada pengendalian emisi dan temperatur pembakaran. Untuk analisis efisiensi combustion chamber berdasarkan jurnal, di mana analisis ini didasarkan pada jurnal A Comparison Analysis of Design and Performance Optimization of Gas Turbine Combustor for Better Combustion Efficiency, karya Mohit Bansal dan Abdur Rahim tahun 2025, yang membahas pengaruh variasi desain dan kondisi operasi ruang bakar atau combustion chamber terhadap efisiensi pembakaran pada sistem turbin gas. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis komparatif dari berbagai data eksperimental dan numerik yang diperoleh dari literatur terdahulu, dengan parameter utama meliputi jenis bahan bakar, bentuk ruang bakar, sudut swirler, laju aliran massa bahan bakar, tekanan, serta temperatur operasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bansal dan Rahim tahun 2025 didapatkan eh, variabel-variabel hasil dari analisis tersebut, di mana untuk parameter, di mana variabel yang dimiliki di sini yaitu variabel temperatur inlet dalam satuan Kelvin, laju aliran massa bahan bakar dalam satuan kilogram per second, variabel sudut swirler dalam satuan derajat, variabel tekanan rata-rata dalam satuan bar, kecepatan aksial maksimum dengan satuan meter per second, variabel temperatur dinding dengan satuan Kelvin, selanjutnya ada variabel efisiensi pembakaran dalam satuan persen dan variabel emisi NOx dalam satuan ppm.
Untuk perbandingan di sini yaitu ada perbandingan dari desain Ken type dan desain annular. Selanjutnya ada juga desain dari MICCA tipe, dan selanjutnya ada perbandingan dari biogas. Untuk kesimpulannya dari analisis proyek kami yaitu di mana sistem pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG bekerja berdasarkan siklus Breton di mana energi kimia bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam ruang bakar, kemudian menjadi energi mekanik pada turbin, dan akhirnya menjadi energi listrik oleh generator. Efisiensi ruang bakar yang tinggi, yaitu sekitar 95-99%, sangat bergantung pada rasio udara bahan bakar yang tepat. Kualitas bahan bakar, desain ruang udara, desain ruang bakar, serta sistem kontrol otomatis. Kombinasi pengaturan rasio udara bahan bakar yang optimal, peningkatan sistem penyampuran, dan pemanfaatan panas gas buang melalui sistem siklus gabungan atau PLTGU mampu meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem hingga mencapai 55 hingga 60%, sehingga PLTG menjadi salah satu sistem pembangkit yang efisien dan andal. Jadi itulah eh, sekian pemaparan dari kelompok kami yaitu kelompok 2 tentang PLTG. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.